Kali ini kontennya mode jalan-jalan ya. Yuk. Ya, kenapa kali ini modenya jalan-jalan gak kayak biasanya? Karena aku pengen ngasih lihat ke teman-teman kalau judul video ini tuh tidak aku lebih-lebihkan ya narasinya atau redaksinya. Jadi saat ini aku memang sedang menjalani studi S2. Ini aku pengen pergi ke kampus guys ceritanya. Ngapain aku ke kampus? Tonton aja video ini sampai selesai ya. Nah, jadi aku mau cerita nih ya, gimana ya perjalanan aku ngonten, dapat uang, terus bisa kuliah S2. Jadi gini guys, aku masuk kuliah itu tahun 2022. 2022 itu aku masih statusnya juga karyawan di sebuah perusahaan multinasional yang sistem kerjanya kita WFH ya. By the way, perusahaannya itu pusatnya berada di India ya, dan dia juga punya kantor di Singapura. Nah, kalau teman-teman bertanya kenapa aku bisa kemudian kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah, itu ya karena itu tadi ya, sistem kerja kita itu WFH guys. Nah, singkat cerita kuliahlah aku gitu, dan uang buat aku kuliah itu modal awalnya adalah dari gaji aku kerja di perusahaan yang bersangkutan. Gajinya lumayan gede guys waktu itu, soalnya ya ini kan perusahaan luar ya, yang otomatis ya gajinya pasti di atas UMR lah gitu. Apalagi perusahaannya tuh bergerak di bidang teknologi pendidikan ya. Tentunya kualifikasi karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan itu ya, mereka yang melek teknologi sama yang melek pendidikan lah istilahnya. Nah, singkat cerita kuliah gitu kan 2022, 2023. Nah, di tahun 2023 itu aku mulai nih konten gitu. Nah, berawal dari TikTok tuh pertama. Jadi teman-teman jangan kira aku ketika masuk ke Facebook konten langsung jadi gitu, enggak ya guys ya. Proses yang aku lalui itu di TikTok dulu guys. Jadi aku yang konten di TikTok ya, kemudian ya setelah aku merasa kayak wah gue udah ngerti nih cara konten nih gitu, kalau gue masuk ke platform lain kayaknya bisa nih untuk gampang naik gitu kan. Nah, hasil aku juga kayak ekspansi gitu lah ya ke Facebook ya, bikin halaman terus konten, alhamdulillah jadi gitu. Nah, tapi kita nggak fokus ke situ dulu ya, kita fokus ke kuliahku dulu ini nih 2023 ya. Singkat cerita aku udah masuk waktu itu semester 3 guys ya, di 2023 akhir gitu. Nah, di semester 3 ini aku mulai ngerasa kayak wah berat nih gua kuliah sambil kerja gitu kan. Terus fokusnya aku tuh udah mulai benar-benar kepecah ya, kerjaan gak begitu beres, kuliah pun juga agak kelabakan waktu itu, sehingga manajemen waktuku saat itu jadi buruk dan manajemen keuanganku pun juga terpengaruhi. Sampai akhirnya aku berada di titik aku harus pilih salah satu prioritas. Aku fokus kerja, cari uang aja, terus berhenti dari kuliahku karena takut kena mental dan sebagainya. Ya maklum lah orang zaman sekarang gitu kan, ada aja kelakuannya kalau mentalnya itu lemah gitu ya. Atau ya aku tetap lanjut kuliah tapi aku tinggalin kerjaan aku di perusahaan, jadi aku resign gitu kan. Nah, akhirnya setelah aku pikir-pikir, aku memilih untuk resign dari perusahaan ya, melepaskan gajiku yang lumayan tadi gedenya gitu kan, sebulan di atas UMR pokoknya, dengan konsekuensi ya sumber keuangan aku putus pada saat itu ya. Terus S2 kan mahal ya guys ya, jadi kita meskipun punya tabungan, ya tabungan itu nggak akan cukup kalau kita nggak punya sumber pendapatan lagi gitu loh. Soalnya kan kondisi aku hidup itu bukan cuma buat bayar kuliah doang ya, tapi butuh makan, butuh minum ya kan. Aku tinggal sendiri by the way, ya alhamdulillah udah bisa hidup mandiri gitu ya, udah nggak bergantung lagi dengan orang tua gitu. Di usia aku yang sekarang 25 mau ke 26 tahun. Terus ya dari situ aku memutuskan untuk cuti kuliah. Nah, jadi itulah titik balik dalam hidupku ya, dimana aku mengambil keputusan yang menurut aku besar banget. Aku resign dari perusahaan, terus ya kuliahku ternyata aku harus ambil cuti juga gitu. Soalnya kalau tetap aku paksakan untuk lanjut kuliah, nanti untuk keuangannya gimana gitu. Apakah aku harus minjem sana sini? Ya nggak bisa gitu kan. Maksudnya kayak ya itu sama aja kayak aku memaksakan kehendak ya. Nah, akhirnya bulat lah keputusan aku bilang ke orang tua, ke keluarga dan sebagainya, aku pengen cuti kuliah supaya apa, aku bisa nabung lagi biar hidupku enak ya di perantauan ini, terus biar juga nggak kewalahan bayar uang kuliah dan sebagainya. Dan keluargaku juga oke-oke aja gitu ya, soalnya ya mereka percaya aku bisa ngambil keputusan yang tepat untuk hidupku sendiri gitu kan. Cuti lah gitu. Oke, nah selama cuti yang aku lakukan ngapain guys? Ya aku ngonten di Facebook, alhamdulillah monet. Aku ngonten di YouTube, alhamdulillah monet gitu kan. Aku ngonten di TikTok juga, alhamdulillah sering dapat endorsement ya, walaupun endorse-nya itu nggak gede-gede banget gitu ya. Aku pernah juga sampai di fase disponsori kontenku oleh sebuah aplikasi gitu. Jadi setiap aku upload konten, ya konten itu mau dapat views seberapa pun pasti dibayar sama mereka. Nah, uang dari hasil konten itu aku tabung dong pastinya, nggak mungkin aku belanjain hedon-hedonan gitu kan, enggak, karena aku masih punya satu misi dalam hidupku yang belum selesai, yaitu kuliahku tadi. Nah, singkat cerita ya setahun tuh aku cuti kuliah ya. Pokoknya sepanjang 2024 ya, dari bulan Januarinya sampai Desembernya itu aku fokus ngonten. Dan sepanjang tahun itu juga penghasilan aku dari konten pastinya
ada yang aku tabung buat melanjutkan kuliah kembali, ada juga yang aku kasih buat keluargaku yang ngajak mereka liburan juga, alhamdulillah bisa sampai segitu ya. Dan ada juga yang buat kehidupan aku sehari-hari lah, buat beli ini itu gitu kan, kalau misalnya aku butuh sesuatu buat ya biaya makan dan sebagainya gitu. Terus buat bayar sewa rumah, karena aku di perantauan ini aku nyewa rumah gitu ya. Nah terus teman-teman mungkin bertanya, wah berarti penghasilan kakak dari ngonten tuh gede banget ya? Ya alhamdulillah guys, aku start penghasilannya segini itu dari bulan ya, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi ini kalau dirupiahkan itu sekitar 30 juta lebih. Itu hanya didapat dalam waktu sebulan guys. Dan semenjak itulah aku merasa bahwa kalau kita pengen mencapai sesuatu yang benar-benar katakanlah mapan gitu ya, harus ada hal yang kita korbankan. Dan hal yang kita korbankan itu adalah ego kita terutama. Dan ya kalau misalnya aku maksain kehendak kayak harus tetap lanjut kuliah pada saat itu ya, tanpa cuti karena pengen cepat selesai gitu kan, ya bisa jadi mentalku kena, atau keuangan keluargaku bakalan jadi berantakan banget, sehingga nggak nikmat gitu melaluinya. So ya aku bersyukur ya dengan keputusan yang aku ambil gitu. Aku mengorbankan kuliahku untuk sementara waktu, tapi ya sekarang alhamdulillah aku udah bisa melanjutkannya kembali gitu ya. Walaupun ya sebenarnya jujur ada rasa malas-malasnya sih, soalnya aku udah setahun ya nggak pernah belajar gitu. Tiba-tiba masuk ya, walaupun ketika masuk ini aku langsung penelitian ya, langsung kayak ngajuin proposal dan sebagainya. Soalnya aku juga waktu cuti itu nggak asal cuti ya guys ya, ada strategi yang aku atur, yaitu aku kelarin dulu semua mata kuliah yang istilahnya aku harus masuk kelas gitu kan. Nah aku cuma nyisain tesis doang ya untuk studi S2 aku sebelum cuti tersebut. Jadi ya masuk-masuk ya udah aku cuma tinggal ngerjain tesis doang gitu, penelitian. So jadi kayak gitulah ya sharing-sharing dari aku. Hidup aku jujur penuh strategi guys. Dari awal aku daftar kuliah aja dulu ya, S1, S2 itu strategis banget. Sampai aku ngonten juga ya harus dengan strategi yang baik ya, supaya bisa mendapatkan rezeki itu dengan sesuai harapan, sesuai doa gitu kan. Harapan aku sih ya melalui video ini teman-teman bisa belajar ya, bahwa kita kalau pengen sesuatu, kita juga harus mau melakukan sesuatu gitu loh. Kita nggak bisa mendapatkan sesuatu tanpa ngapa-ngapain. Jadi buat yang sejauh ini kayak udah jadi content creator tapi belum mencapai apa yang diinginkan ya, belum dikasih ini sama yang di atas gitu, sama Tuhan, coba evaluasi lagi dirinya sendiri. Kira-kira teman-teman butuh banget nggak sih apa yang ingin teman-teman kejar itu? Karena kalau misalnya teman-teman nggak sebutuh itu ya bisa jadi itu ya yang membuat itu nggak nyampe ke teman-teman. Oke, urusan udah kelar di kampus, sekarang langsung pulang ya, nggak usah lama-lama, nggak usah banyak menghabiskan waktu. Sampai rumah ntar kita ngedit video lagi guys, ngedit konten. Gini nih kalau konten sambil kuliah gitu kan, atau kerja sambil kuliah ya begini lah. Nah by the way kampusku ini deket sama Museum Pendidikan Nasional ya satu area sih gitu. Jadi kalau kalian belum pernah main kesini, main-main ya. Nah sekarang ini aku lagi nunggu jemputan ojol buat pulang. Thank you ya buat yang udah nonton, bye bye.